Podcastnya akan dibagi 3 segmen. 3 segmen. Pertama, Segmen pertama adalah pukul-pukulan sosial. Segmen 2-nya kita punya video reaction. Segmen kedua kita akan nonton video, bereaksi, dan dari video itu kita akan pilih mana video yang akan memenangi nominasi video terbaik tahun ini. Yang akan kita bahas di segmen 3. Iya. Kira-kira menurut lu, An, kalau misalnya itu dipatok gitu ya, nelayan akan ruginya gimana sih? Selain dia nggak bisa nelayan ya, selain dia nggak bisa ngambil ikan atau apa gitu. Kalau menurut lu gimana? Gue punya teori konspirasinya. Dan yang menarik adalah apa tuh? sekitar tanggal 9 Januari Wah. 2025 baru nih ya, Hmm. saham PIK 2 itu nge-peak Naik. naik Oh. ke angka 18.175. Nah, lo. Di pembukaan Tetel. awalnya itu 0, berapa rupiah gitu. Nah gitu aja openingnya biar gampang. Perasaan tadi panjang. Enggak, tadi latihan doang. Jih. Oke guys, terima kasih sudah menonton Radio KW dan kamu masih di channel Radio KW. Bersama Aan dan An, Ya, kita siap. gue mau ngasih tahu, kita punya rules di season 2 ini. apa tuh, Nu? Rules pertama adalah setiap masuk studio harus pakai sepatu. Udah pakai. Udah. Oke. Kemarin-kemarin An pakai sendal soalnya. Hus, jangan gua. Masalahnya bukan sendal dia. Sendal nyolong di masjid. Yang kedua adalah podcast kita akan sedikit berubahan. Jadi nanti kameranya dari belakang. Ngeliatnya kepala di belakang doang. Podcastnya akan dibagi 3 segmen. 3 segmen. Pertama, Segmen pertama adalah pukul-pukulan sosial. itu kayak gimana, Nu? Pukul-pukulan sosial tuh jadi gini. Kan teman-teman pasti tahu juga lah banyak berita-berita ya kan. Berita-berita yang di luar sana yang berhubungan dengan isu sosial. Ya. Jadi bukan isu politik ya. Banyak orang yang nanya sama gua. Iya. Nu ngapain lu bahas politik? Enggak, yang bahas politik tuh Aan. Duh, Biasanya gue enggak. cuma ngelurusin aja biasanya. Produser yang nyuruh. Biasanya gue cuma ngelurusin. Aan tuh kadang-kadang suka sompral. Wah, Ngelurusin. pret. Kita Iya nggak sih. ngebahas politik sebenarnya. Kita ngebahas kebijakan publik. Nah, kebijakan publik Kita Aan pasti nggak bahas tahu. politik, bahas pijakan publik. Nah, yang adalah Aan. Nggak tahu. Nah, kebijakan publik itu intinya adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau pemerintah daerah gitu ya, yang berkenaan dengan masyarakat. Nah, ini lalu kita bahas dari angle yang lain, yaitu sosial isu. Ada apa nih di sosial gitu. Nah, kita akan jotos-jotosan tuh ya. Waduh. Sosial isu. Jangan dong. Aan akan kasih 5, gua akan kasih 5. Waduh. Yang kalah duduknya nggak pakai kursi Waduh. selamanya. Waduh. Jangan dong. Segmen 2-nya kita punya video reaction. Video reaction ini kita akan menonton video kita zaman dulu. Enggak ya. Ada video-video yang sama juga masih berhubungan dengan isu sosial juga di medsos di mana-mana. Dan kita akan bereaksi terhadap video itu. Kita komen lah ala kita, setahu kita gitu ya. Bereaksi lah. Ya, reaksinya kita Bereaksi. seperti apa. Nah, itu dia. Jadi segmen kedua kita akan nonton video, bereaksi, dan dari video itu kita akan pilih mana video yang akan memenangi nominasi video terbaik tahun ini. Yang akan kita bahas di segmen 3. Oke, kita mulai dengan segmen pertama. Tinju sosial, pukul sosial atau jatuh Waduh. sosial. Apa ya? Namanya kurang enak tuh. Namanya apa ya? Oke, Apaan dia nggak, tinju? Aan tuh lagi nggak bisa mikir. Dia flu otak. Jangan. Lu punya apa? Gue punya Oke, info menarik. menarik ya. Iya dong. Purnawirawan Hendrawan Estefan ditemukan tewas di perairan Marunda. Siapa itu? Lo kok nggak tahu? Mantan Brigjen Oke, Purnawirawan Hendrawan Estefan dibunuh maksudnya. diduga. Diduga dibunuh. Ya, jadi Karena apa? sebuah kejadian mengejutkan terjadi di perairan Marunda di Jakarta Utara. Oke. Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Estefan, seorang pensiunan perwira tinggi yang mantan anggota Badan Intelijen Negara BIN. ditemukan BSN ya? tak BSN. bernyawa mengambang di laut, Nu. Kejadiannya jenazah ditemukan pada hari Jumat.
tanggal 10 kemarin. Itu ada. Ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang penyebab dibalik insiden ini. Itu diduga pembunuhan atau dugaannya apa? Masih diselidiki. Oke, kita akan panggil Ghost Ranger Indonesia untuk membuktikan. Serem Ghost Ranger. Saya kan manggil gitu loh. Iya. Jadi ditemukan kartu anggota BIN di mayat tersebut. Jenazah tersebut. Jadi kata bedanya mayat sama jenazah apa? Bedanya mayat sama jenazah? Bedanya mayat sama jenazah. Ada bedanya, makanya namanya beda. Sama-sama aja, Beda lah, ada artinya. Kalau mayat mungkin meninggalnya tidak wajar. Kalau jenazah meninggalnya wajar gitu. Enggak. Loh, gimana dong? Kalau mayat itu ya biasanya belum diidentifikasi. Ditemukan mayat seorang pria. Kalau mayat itu belum ada identifikasi. Biasanya belum diidentifikasi. Tapi kalau jenazah biasanya sudah diidentifikasi. Dia siapa? Oke. Ya. Bahasa Indonesianya 6. Yang lain 3.000. Oke. Terus tapi ada indikasi pembunuhan berarti. Masih diselidiki sih, ya. Terus kita kok kayak jadi lapor Pak ya? Iya, nggak tahu ya. Kayak detektif. Oke. Pokoknya masih diselidiki. Tapi dia kan mantan anggota BIN gitu ya. Nah, bisa itu. Apakah ada hubungan sama kemarin tuh? Yang mana? Yang ada tembok di teori konspirasinya bilang apa? Ada yang nyangkutin situ nggak? Ya, ada yang nyeletuk sih ke situ. Emang gitu si Brigjen ini emang ngurusin itu? Maksudnya apakah dia? Kita nggak tahu juga apa pengalihan isu atau apa, saya juga nggak tahu. Cuman ada yang bilang ke begitu. Apakah ini indikasi ke sana, ke arah sanakah? Ya gitu. kalau misalnya kita tahu ada informasi misalnya dia pernah ngurusin itu, mungkin kita bisa cocokologi ya. Cocokologi. Kalau ini kan smoke on the water gitu. Artinya airnya panas. Smoke on the water. Smoke kan on the asap. Iya, asap di air kan. Iya. Biasanya airnya panas. Lu kalau ke teater gitu kan. Nyanya. Oke. Nah, siap. Paling itu Oke, gua sekarang. Siap. Pagar di Tangerang punya adik. Di Banten. Di Bekasi Utara. Hah? Di Tangerang 30,16 km. Di Bekasi? Di Bekasi 8 km. Wah. Dan sampai sekarang. Spill dong. Sampai sekarang yang ngaku itu baru komunitas nelayan Pantura. Oke. Tapi logikanya gini, rasionalnya gini. Lu bikin nanam bambu di laut. Dengan bambu yang sebegitu banyak, ya. Itu harus pakai ekskavator. Ekskavatornya juga khusus, dia harus bisa ngambang di air gitu. Ya. Ini bukan sesuatu yang kayaknya ya kalau kita bicara komunitas kayaknya terlalu mahal gitu. Iyalah, nggak mungkin juga komunitas. Jadi teori konspirasinya banyak orang yang bilang ini kayaknya sengaja aja kali bikin komunitas ini biar seolah-olah nyalainnya ke sana gitu. Bisa jadi sih. Berita-berita video-video sempilannya tuh sebenarnya ada juga dari misalnya kepala daerah di salah satu daerah di situ yang di Tangerang ini, dia nyuruh orang, udah siap, ini bambunya udah siap, alatnya udah siap, udah ini ya mulai ya gitu. Karena itu jadi polemiknya gini, kenapa ini jadi polemik nih, kenapa ini jadi isu rame gitu. Pertama, tindakan KKP, tahu KKP nggak? Ya itulah ya, mereka yang ngurusin itulah. KKP ini tindakan pertamanya adalah ngasih spanduk segel. Disegel. Kalau menurut gua mah bongkar aja, ya. Artinya semakin lama kita menunggu ini untuk dibongkar, semakin kelihatan pemerintahnya nggak berani gitu. Oh, maksudnya langsung dibongkar aja? Langsung dibongkar aja kalau menurut gua. Nggak ada barbuk dong berarti? Loh, kenapa harus ada barbuk? Ini kan bongkar aja. Urusannya apa gitu? Karena kan gini, buktinya adalah nelayan. Iya. Itu kan kalau mau nelayan gitu agak susah. Mau ke laut karena maksudnya? dia harus muterin. Harus muterin 30 km itu gitu. Yang kedua, izinnya kan gak jelas. Pak, bapak-bapak nih, mohon maaf nih ya. Saya buka warung pinggir jalan. Oh iya. Izin gak jelas aja langsung dibongkar, Pak. Dibongkar sama Satpol PP. Ya. Ini 30 km. Iya, gak jelas izinnya. Kenapa gak dibongkar sekalian? Ya kali gak dibongkar mah gitu kan. Iya, benar juga sih. Tindakan-tindakan ini, tindakan action pemerintah ini kan jadi menimbulkan pertanyaan gitu. Kenapa sih gitu? Se-nggak berani itu kah gitu ya? Iya. Terus yang gue dengar kemarin sekitar hari Kamis minggu kemarin. Kamis bukan hari Selasa kemarin gitu atau hari Senin. Salah satu staf
staf sus atau juru bicaranya KKP itu bilang KKP itu ngurusinnya itu tentang apa gitu. Jadi kalau masalah yang gini-gini jangan cuma KKP yang ditanya, banyak kok lembaga hukumnya gitu. Ya betul, saya setuju. Contoh nih Pak ya, Pol Air aja tahu gitu. Itu ruang lingkupnya mereka di kelautan gitu. Terus petugas-petugas setempat gitu ya, bupati kah, terus gubernur mungkin ketinggian lah, lurah, camat gitu kan, mereka pasti tahu lah gitu. Wali kota enggak? Betul, karena ada satu video di YouTube tuh menarik tuh, dia bilang ini tuh jalan utama nih menuju ke pantai ini gitu ya, pantai Mauk atau pantai apa gitu. Jadi kalau rombongan truk ini lewat, nggak mungkin satu desa itu nggak ada yang lihat tuh nggak mungkin gitu. Nah ini kan nggak ada usaha untuk menutupnya lah. Nah ini akhirnya semakin lama kalau menurut gua akan menimbulkan semakin banyak pertanyaan yang menghasilkan banyak sentimen negatif terhadap pemerintahan. Ini harus segera nih Pak. Dan jangan lupa dia punya anak tuh 8 km di Bekasi Utara. Waduh. Gitu. Nah itu mengganggu sekali ya. Ya mengganggu buat nelayan. Iya. Kira-kira menurut lu An, kalau misalnya itu dipatok gitu ya, nelayan akan ruginya gimana sih? Selain dia nggak bisa nelayan ya, selain dia nggak bisa ngambil ikan atau apa gitu. Kalau menurut lu gimana? Gue punya teori konspirasinya, gue punya teori cocokologinya lah. Menurut lu kira-kira gimana? Untuk melintasi itu dia? Maksudnya dengan adanya itu tuh ya, terus nelayan tuh dirugiinnya apa sih? Atau kira-kira nanti strategi ke depan itu mau gimana sih sebenarnya dengan adanya tembok itu? Ya kalau dirugikan ya dia pastinya akan muter. Kalau muter itu kan betul. Kan jauh dan ngabisin dia punya bahan bakar. Bahan bakar kan juga lumayan mahal. Oke. Sekarang teori konspirasi gua. Teori konspirasi gua cukup simpel. Apa tuh? Lu bangunlah pagar di laut itu. Nah terus? Sehingga nelayannya nggak bisa nelayan. Oke. Sehingga dia nggak punya uang untuk berpenghasilan. Sehingga dia miskin. Oke. Lalu dia jual tanahnya. Dan dibeli sama. Nah, ini teori konspirasi gua. Oh. Gitu. Pendekatan gua kesana ngelihatnya. Makanya. Bisa juga sih. Semakin lama kayaknya akan jadi semakin banyak nih teori berkembangnya. Jadi pemerintah ayolah. Ayolah bisa yuk. Sekarang saatnya pemerintah kita semangati. Gitu, ayo bisa. Ngomong-ngomong jual kayak gitu kan, gue pernah ketemu teman beberapa yang ngobrol yang cerita. Jual bambu. Jual tanah lah istilahnya kayak gitu kan. Jual tanah yang di pantai itu? Bukan. Jadi sistemnya kan Anu bilang kan tadi caranya teori konspirasi. Dengan teori adanya nelayan seperti itu dia akan memperlambat dia untuk bekerja. Yang mana dia nanti akan kehilangan pekerjaan. Ujung-ujungnya kan Anu bilang tanah dijual. Nah ini ada juga mungkin sama kali cerita teman gue ini ya. Dia bilang gitu, banyak tanah atau sertifikat yang udah dipegang sama oknum tersebut yang jualnya tuh dipaksa. Dia maksa pihak lain untuk gimana caranya diintimidasi. Mungkin seperti itu kali ya. Dan akhirnya dijual paksa ya lepas dengan harga yang boleh dibilang murah. Ya murah, nggak make sense, dan akhirnya dia mendapatkan hal itu. Udah pasti murah. Dan ya kalau teman-teman lihat, kalau lu lihat juga sebenarnya ada fenomena di bilangan Jakarta sana lagi demo Pak Said Didu itu salah satu tokoh yang lagi demo tuh ngedemoin tentang intinya dia nge-reveal betapa ruwetnya menurut pandangan dia, perspektif dia di daerah sana gitu. Iya. Ya ini kan kayaknya ya. Ini kan isu kan cukup lumayan memprihatinkan karena dia berpengaruh terhadap ratusan warga, bahkan mungkin puluhan desa gitu ya. Dan harusnya pemerintah hadir lah di sana gitu. Jadi aksi-aksi kayak tadi yang lu bilang gitu ya, itu kan ada unsur premanisme, ada unsur pendekatan melalui aparat daerah gitu. Itu agak bahaya sih. Dan yang menarik adalah apa tuh? Sekitar tanggal 9 Januari 2025 baru nih ya. Saham PIK 2 itu nge-peak naik ke angka 18.175. Nah, lo di pembukaan awalnya itu 0, berapa rupiah gitu. Tapi sekarang lagi turun. Karena ada juga yang nyangkut-nyangkutin ke sana. Gitu. Itu kebenaran. Ya. Itu hanya kebenaran saja. Cocokologi. Tidak ada hubungannya sama sekali. Cocokologi. Tidak ada. Karena kan emang PIK itu kan udah tahu sendiri. Lah. Tahu dari mana Pak Prat? PIK 2 itu kan PSN. Oh iya, temennya PNS. PSN apa tuh PSN? Proyek Strategis Nasional. Aduh dia PSN aja nggak tahu. PNS.
Pojok. Mau ke bandara mesti keluar pik dulu. Yes, Iya, harus dong. Betul tuh ada yang Ibaratnya komentar gini, tuh. Ibaratnya Di- gini, lu mau kemana? Bandara, lu pasti lewat depan rumah gua dulu dah. Nah, Ah, nyombong dong. itu semua orang harus lewat depan rumah gua. Sombong Itulah. dong. Itu yang kedua dari gua. Dari lo? Ya. Ternyata Harus lebih heboh nih. Ini Hakim pressure-nya Pengadilan udah makin- Negeri. Nah, Surabaya yang membebaskan terdakwa pelaku pembunuhan. Ronald. Ya, Ronald Tanur itu namanya Pak Mangapul disebut khilaf telah menerima uang sejumlah 36.000 dolar Singapura. Dia yang ngomong dia hilaf. Ya, Ya berarti dia mengaku dia hilaf maksudnya Iya. kan. Bukan disebut dia hilaf gitu. Iya. Dia mengaku dia hilaf. ya dia khilaf. Sekitar Berapa sih 1 dolar? 360 juta ya. 1 dolar? Hah? 360 jutaan. 10 ribuan lebih lah. Oh, 1 dolar Singapura 10.000 lebih. Sekitar. 12. Kayaknya dia berani ngomong hilaf karena dia tahu. Kenapa? Yang 300 triliun aja cuma 6,5 tahun. Jadi dia lebih kecil dong. 300 triliun? Iya. 6,5 tahun. 6. 360 juta. 2 hari. Gak bisa, gak adil. Pak Prot kemarin ngasih emot. Atau dia mungkin cuma Bajingan. absen doang. Set, ya bebas. Gitu. Ada gitu, ada gitu Karena gini negara. ya, nggak tahu. Ini pemikiran gua. Nih, Hukum itu kan sesuatu yang harusnya bisa dirasionalkan. Gitu. Keputusan hakim memang tidak. Keputusan Iya. hakim ada hubungannya dengan hati nurani, Iya. bahwa hakim adalah utusan Tuhan, gitu ya, dan lain-lain. Tapi iya benar. Lu kalau di tata cara hukum pidana ya, acara pidana, kita acara pidana gitu. Hakim itu perwakilan Tuhan disebutnya. Makanya dia disebutnya yang terhormat. Gitu. Karena dia perwakilan Tuhan. berarti pertanggungjawabannya juga di depan Tuhan gede. Betul. Kalau dia salah betul. memutuskan. Masalahnya dia punya Tuhan atau enggak? Ah, kan? tetel. Punya mungkin. Punya. Takut belum tentu. Ya kan? Takut nomor 2. Di Konoha mah nggak ada yang ditakut-takutin. Mungkin nanti dia begitu ditanya sama Tuhan kan, kamu kenapa memutuskan gini? Saya hilaf. Jadilah nyemplung. Berarti kan ada perlakuan baik kan? Nah, ya kan? Saya hilaf. Hilaf. Mengaku. Mengaku. Jadi 360 kayaknya cuma absen doang. Tek, Anda bebas. Cuma gitu. Aduh, Itu dari lo. Linu nu. Sekarang dari gua. Masih berpolemik dengan makan makanan bergizi. Ini menarik nih. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Jabar, Kenapa? Bapak Sultan Bahtiar kalau nggak salah namanya. Itu dalam videonya, gitu, dalam video wawancaranya dia bilang secara garis besar dia bilang gini, Indonesia nih orangnya tuh gotong royong. Jadi ayolah kita bantu pemerintah untuk mensukseskan program makan bergizi. Caranya. Ya nyumbang lah. Udah mah Ya. pajak 20% naik. Keren. Sekarang harus 12, nyumbang 12. lagi, 12% naik. Sekarang Keren. harus nyumbang lagi. 12% kan lu nggak kenal, lu kan orang miskin. Iya sih. Yang- Enggak, tapi minimal teman-teman yang lain Iya. kena dampaknya ke gua lah. Jadi Nggak, mereka maksudnya naik. kenapa harus jadi goyang sumbangan sih ya? Lah kan itu kan Maksudnya iya ya. kan gini loh. Itu gini. kan program pemerintah ya. Gue baca berita, pemerintah Jepang setuju sepakat untuk membantu Indonesia dalam makanan bergizi. Pemerintah Jepang bersedia membantu lah pemerintah. Di satu sisi, gue cukup berterima kasih Dengan pemerintah ke Jepang. Jepang, ya kan? Tapi di satu sisi, gue boleh nggak sih bilang gini, An? Menurut lu ya, pemerintah kita punya program, Iya. tapi untuk melaksanakan programnya kita bantuan orang dari negara lain. Oh jangan dong, malu dong Nu. Kalau gue merasa itu tuh. Malu Nu. Jadi di satu sisi gue senang karena Jepang mau membantu kita. Iya itu gitu ya. niat baik Di boleh. sisi yang lain gue merasa ini kan program pemerintah. Iya kenapa negara lain yang harus ikut Nah, itu dia. sumbang? Itu dia. Kecuali Indonesia dalam keadaan seperti Kalau di kita luar sana. memang ini project yang sifatnya sangat nggak tahu ya, mungkin mereka punya parameter lain lah gitu. Cuma maksud gue ini kan program pemerintah gitu. Program yang diusung sejak zaman kampanye gitu loh. Artinya kan kalau kita bicara kampanye dan pengejawantahannya dalam bentuk janji, ya buktikanlah gitu kan. Sesimpel itu sebenarnya. Ya ternyata membuktikan itu susah ya, Pak. Ya. Iya. Ya memang susah Pak, makanya kita nggak janji gitu loh. Iya. Berarti asbun dong.
Enggak juga sih. Mungkin ada yang meleset kali ya. Ada yang meleset. Meleset perhitungan waktu saat kampanye. Wow, kita bikin program ini aja biar ini gitu loh. Ya mungkin. Ternyata ya. pelaksanaannya Mungkin. hitung-hitung malah merugi. Ya gue sih tetap berharap semoga tidak ada lagi video-video klarifikasi minta maaf karena ada anak teman-teman SD, SMP, SMA yang minta maaf karena ngevideoin makanannya nggak ini gitu ya. Janganlah gitu. Next. Ya. Terungkap prostitusi di Hotel Jaksel. Korban harus layani 70 pria baru dibayar. 70. Ya. Jadi polisi membongkar bisnis prostitusi online dilakukan di sebuah hotel wilayah Kebayoran Baru Jaksel. Oh deket sini dong. 4 orang tersangka yang ditangkap itu dijelaskan oleh Pak Kanit, Reskrim Polsek Kebayoran Baru Kompol Nunu menjelaskan bahwa orang yang ditangkap itu berperan sebagai admin hingga pengawal. Jadi sekitar ada 4 orang. Jadi inisial RA1, A1, MRC1 Karena dan itu kan B1. Raden Aan itu. Nah, terus A-nya gua lagi. Iya Raden Aan kan. MRC? MRC kan masih si Aan juga itu sebenarnya. Cuma R-nya apa gitu gue lupa. Enggak, MRC inget zaman dulu chatting gak tuh? MRC. IMRC. IMRC. Nah, jadi Pak Nuno beliau mengungkap bahwa ada 2 orang yang menjadi korban dalam kasus ini yaitu AMD 17 tahun dan MAL 19 tahun. Para tersangka menjalankan aksinya itu dengan modus menawari korban sebuah pekerjaan yang kemudian disepakati. Nah, terus setelah disepakati direkrutlah mereka itu. Tapi ternyata dijebak harus melayani 70 orang untuk mendapatkan bayaran 3,5 juta. Gila ya. Gila. Itu berawal dari online. Tapi gini, gue punya sesuatu juga untuk mengcounter isu sosial loh. Gue punya sesuatu. Kalau kita nonton di YouTube gitu ya, Iya. banyak video-video testimonial teman-teman YouTuber, vlogger motor gitu ya, Iya. yang memang mereka mencari prostitusi di malam hari. Oh. Dan mereka memang menjajakan dirinya di pinggir jalan di malam hari gitu. Oh, itu di pinggir jalan. Pinggir Kalau jalan. ini kan pakai Nah, online. maksud gue gini, kalau misalnya ujungnya prostitusi gitu ya, yang di pinggir jalan juga banyak tuh. Jadi teman-teman, kalau gue sih menghimbaunya ya hati-hati di sana. Gitu. Ketika nerima pekerjaan gitu ya, itu hati-hati tuh. Karena gue pernah mengkonfirm nih, ada teman gue yang dia tinggal di satu daerah di Jabodetabek. Gue tanya, emang bener ya daerah ini banyak yang pinggir jalan gini-gini? Oh banyak om. Waduh. Gitu. Nah ini apa? Kayaknya agak harus kita pahami bahwa ini adalah isu sosial. Ya karena bahaya juga. Gitu. Ya, kebayang dong harus diperes gitu sampai 70 tamu baru dapat bayaran 3,5 juta. Ya lepas dari bayarannya, lepas dari dia dibayar atau enggak ya. Iya. Dia ditipu aja udah salah kan, udah pidana tuh. Iya. Sama halnya dengan human trafficking yang di luar ya, seperti yang lo ceritain ya. Iya sama. Jadi iming-iming kerja di luar negeri, nggak peduli basic lo apa, tapi akhirnya keluar dan ternyata dijebak. Betul. Dan ini tuh kan kalau kita ngelihat sejarah ya, sebenarnya ada sejarah panjang di Indonesia ini terutama di perempuan. Iya. Kita pernah dengar istilah-istilah kawin kontrak. Di puncak masih ada. Nah, kawin kontrak ada orang luar negeri datang ke sini. Iya. Terus kawin kontrak lah dengan penduduk sini gitu ya. Nah, itu tuh salah satu yang kalau nggak salah yang secara nalar gua gitu ya. Iya. Daripada mereka ke kota Iya. ya melakukan prostitusi dan lain-lain. Iya. Mereka di rumah nih sekarang Iya. di tempatnya mereka, tapi kawin kontrak gitu. Makanya ada beberapa daerah di Indonesia ini yang anaknya kok bule-bule ya gitu. Iya, sampai punya anak loh masalahnya. Iya. Itu ada yang Anaknya kok gue pernah ketemu anaknya bule-bule. Arab-Arab gitu ya. Tapi ngomongnya Sunda gitu. Bule Sunda. Tapi boleh juga boleh ngomong Sunda sih boleh. Ya boleh, banyak yang belajar banyak yang belajar. Ya apa ya, mungkin karena mereka tapi sadis juga ya kalau sampai di luar negeri itu ternyata mereka diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Dan kabar buruknya link film yang kemarin lo ceritain itu yang judulnya No More Bed dihapus di YouTube. Kok di YouTube sih kan Netflix? Enggak, gue lihat tadi di YouTube. Ini kan kita tayang di YouTube ya. YouTube boleh tolong diedit dianya nggak? Dianya diedit bisa nggak YouTube? Tolong.
Udah jelas-jelas gue bilang itu tontonan di Netflix, lu nonton di Iya, YouTube. iya, Ya iya. pasti ditutup lah, lu Ya Netflix gimana? gue juga lihat, yang di YouTube gue juga lihat, dapat linknya dari teman gue. Pas gue buka, Gini An. Hilang. Gini An, gini. Kita harus luruskan dulu. Jangan sampai orang-orang salah nih. Nah kita luruskan dulu. Jadi Apa gini. tadi? Jadi gini. Netflix itu platform nonton video berbayar. Berbayar. Kenapa dia berbayar? Karena orang bikin video butuh duit. Iya. Dan ketika sudah ada duit, diharapkan semua orang nonton. Jadi Netflix dapat uangnya. Dan orang-orang ini dapat duit. Iya. Ya. Yang akhirnya nanti filmmaker ini akan terus berkembang dan Berkembang membuat untuk film membuat yang film lebih baik. baru. Iya. Nah, YouTube adalah platform streaming gratis. Iya. Kalau lu nonton di sini, filmmaker ini nggak dapat duit. Oke? Tapi yang upload dapat duit. Yang upload mungkin dapat duit. Tapi yang upload ini nggak dapat izin. Artinya dia copyright, Copyright. ya. Artinya dia membajak. Iya. Nah, kalau lu nonton di sini, lu mendukung itu pembajakan. Siap. Dan siap. lu sebutkan dengan bangga lagi. Aduh. Oke, YouTube tolong di delete dianya. YouTube tolong YouTube. Iya siap. Ya gue dapat link dari teman gue kan. Kalau gue juga nonton di Netflix. Nah, pertanyaan gua. Waktu lu dapat link Iya. nonton film Netflix di YouTube, hal pertama yang lu bilang sama temen lu apa? Nggak ngomong. Gua Thank cuman- you gengs gitu ya. Enggak. Gue cuma klik aja udah. Oh iya juga gitu. Klik doang. Gratis nih gitu. Enggak ya. Tetel. Nah, Ya, kayak sebagai gitu sih. orang yang lu juga berkecimpung di musik sudah lama lah. Lu tau lah hidup matinya musisi-musisi Indonesia ini seperti apa. Berkenaan dengan copyright gitu ya. Jadi kalau ada temen lu yang mensaji seperti itu, mungkin ya saran gua, lu bilang sama temen lu, "Hey Bridget!" Jangan lu upload di sini. Kalaupun lu tahu itu upload, lu report ke YouTube. Iya, udah di ban kok udah. Cepet gitu langsung. Teman lu di ban. Lu nggak sekalian lu nya aja di ban. Lah, kok bukan teman gue juga dapat link dan gak tahu dari siapa. Abis lu menyebutkan itu dengan jelas-jelas Iya, film iya. Netflix ada di YouTube dan dihapus linknya. Ya iya dong. Iya, dia. Astaga. Baik. Deh, Oke. ya, Oke, kita masuk ke segmen. segmen 2. Dua. Segmen 2 ini kita akan menonton sebuah video. Video ini durasinya 4,5 hari. Jadi teman-teman siapkan kasur, Hari. siapin Lapak makanan, ya kan? Jangan lupa belanja di Indomaret. Alfa deh sekalian. Walaupun Musik bumper Bang Ana. asik. Wih. Iya. Lebih kayak sirkus ya. Oke. Volume. Oke. Oke. Lah, kok mati lagi dong? Oke. Ya mungkin ada sesuatu hal yang, ya gue berpikir positif ya, yang ingin disampaikan mungkin yang terkait dengan programnya beliau, siapa tahu Ibu Mega bisa Ngomong mensupport. apa sih ini kan tengah video ini An? Iya kan itu kali maksudnya Pak Prabowo mengundang beliau. Bukan maksud Pak Prabowo, ini videonya doang. Kita nggak ngomongin Pak Prabowo. Oh videonya doang. Ah, oke. Kejauhan. Oh kejauhan. Oke. Jangan erasi, jangan erasi. Oh iya. Jangan erupsi. Ya lu Nu, Loh, lu dulu. udah kan tadi gue salah. Lah gimana? Ya lu reaksi lu terhadap lihat video ini gimana? Reaksi lu. Lucu. Oke. Menurut lu berarti ini cocok buat on the spot berarti ya, lucu karena. Ya. 9 video lucu. Ini 9. Ya lucunya dalam arti bukan lucu dalam humor gimana sih. Maksudnya kan lihat ibu mana kekompakan gitu ngobrol gitu. Oke. Kayak itu aja sih reaksi gue. Oke. Kan kayak itu kan. Kalau tadi gue mungkin kejauhan. Iya, iyalah, jauhan lah. Kan kita ngomentarin videonya Iya. doang. Kalau gue dapat poin beberapa yang penting.
Apalagi? Satu nih ya. Menurut lu Pak Prabowo ngomong pengen ketemu Ibu Megawati ke siapa? Ke Mbak Puan atau ke bapak-bapak itu? Hah. Itu poin penting cuy. Oh iya. Ke bapak-bapak Menurut itu lu. kayaknya Nah, sih. Jadi Pak Prabowo ngomongnya mungkin lewat sekjennya dia gitu ya, Iya. ngomong sama bapak itu. Iya. Bapak itu ngomong sama ibu. Sampaikan ke Pak Puan. dijelasin lah sama Mbak Puan Nah, gitu loh. oh. Itu yang menarik. Jadi akhirnya informasi itu yang harusnya lebih secret gitu ya. Jadi kebuka gitu loh. Karena Iya, Mbak iya, Puan iya. mencoba gini loh mah. Menjembatani. Pak Prabowo Iya. mau ketemu mama. Mau ketemu ibu langsung. Ketemu siapa? Ketemu mama. Ketemu langsung gitu. Lepas dari kemudian pertemuannya seperti apa ya Kita nggak kita tahu. harus namanya kan pemimpin negara ya. Mungkin ya kan. Bisa kali dapat job ya kan. Ya. Jadi status Kurawa aja bisa, Ya. Rudy Valinka aja bisa. Ya. Ngarep. Kita masa nggak bisa? Kita kan nggak punya track record jelek di sosmed ya. Iya. Yang nah itu sama yang sebelahnya, lu tau nggak? Ralinsa sama sebelahnya. Sebelahnya. Itu Rudy Valinka, Di. aka Kurawa. Wah lah. Kalau kita lihat track recordnya ke belakang kan menghujat. Kayaknya kita harus mulai menghujat Ya, deh. ngeri. Ya kan? So yang lebih ngeri lagi tau nggak apa? Apa? Ternyata ya dari pelantikannya staf sus ini, ternyata nanti kita bahas segmen 3. Oke, next video berikutnya. Oke, jadi play dulu ya. Cek dulu. Oke. Waduh. Oke. Jadi ada akun sosmednya Gerindra Oke. yang memposting suatu kejadian lah. Waduh. Bukan memposting sih, ini Waduh. diposting ulang. Di repost. Di Bukan di repost, diposting ulang. Diposting Posting ulang. ulang. Oke. Posting ulang. Gua nggak tahu lagi nih video apa. Siswa yang tidak mampu membayar SPP. Silakan. Siswa yang tidak bisa membayar SPP. Oke. Asik. Oh iya. Sud, diam. Iya. Iya, Pak. Lewat di FYP ini. Medan loh ini. Iya di Medan kejadiannya. Lewat juga di Reels. Medan Instagram. Merdeka Barat ini. Daerah Merdeka Barat. Medan sana. Penyidikan ya. Iya. Kok gue jadi ingat si Aan ya? Kalau gue dulu ngepel talah. Saya mau berkomentar dulu. An. Ya. Komentar reaksi ini ya. Jadi kemarin gue juga kemarin baru gue lihat juga Pak Prot. Gue ngikutin. Gue ikutin. Ya kan? Gue ikutin tuh. Gak sedih sih. Tega banget gitu gurunya. Jadi kejadiannya malah memang ini anak belum bayar SPP telat. Tapi nggak semestinya dong harus dihukum untuk duduk di lantai untuk dalam mengikuti mata pelajaran tersebut gitu loh. Jadi si orang tua ini nggak terima gitu loh. Dan banyak komentar yang mensupport si orang tuanya untuk pindah sekolah segala macam. Dan mestinya yang ditegur orang tuanya, jangan muridnya. Kalau memang dia nggak bayar SPP gitu, jangan muridnya harus dihukum ke lantai tersebut. Banyak yang komentar seperti itu Pak Prot. Ini komentar gue ya. Mengingat gue kemarin malam baru ngelihat video ini juga. Oke Bang. Udah. Lu mainin? Gak bisa gue gue bukan player. Kalau menurut gue,
Gini, kalau teman-teman semua nih pengguna sosmed gitu ya, terutama pemerintah, terutama Partai Gerindra, yang balasannya gitu ya. Pak, ini tuh realita. Kita pernah dengar program SD itu sekolah nggak bayar. Iya. Mana buktinya? Yang di mana yang nggak bayar? Iya, berarti belum merata nih. Ini nggak bayar SPP, didenda, dihukum artinya. Dihukum malah. Ini lepas dari masalah hukuman ya. Iya. Tapi bahwa ternyata program pemerintah yang bilang bebas belajar 9 tahun itu nggak ada. Nggak Mana merata buktinya, ya, no, ya. gitu. Benar. Jadi kita kalau teman-teman nih, ini wajib nih ya buat teman-teman siapapun yang pengguna sosmed. Kalau lu tahu ada berita baik, lu cek ini realita atau ini buzzer. Iya. Itu lebih penting tuh. Karena gini, ini kenyataan loh, maksudnya Iya. kita pernah dengar lah ya, sekolah gratis 9 ya kan? tahun. 9 tahun, sekolah merdeka apalah namanya dengan segala macam perubahan dan lain-lainnya. Kalau kan video ini kan bilang itu bohong semua. Iya. Gitu. Gue sih nggak bilang pemerintah programnya jelek, enggak. Kenyataan. Realita di lapangannya. Realita di lapangannya nggak terbukti gitu. Mana yang gratisnya? Gitu. Nanti habis video ini, gue jamin nih Menteri Pendidikan? dari mulai Menteri Pendidikan Ya. sampai ke Kanwil, sampai ke dinas-dinas pendidikan di daerah, Belusukan. langsung kita akan gini. Ah udahlah Pak, udahlah. Kita ini 74 tahun, berapa tahun kita merdeka? 74. 74 tahun. Kataan 74 tahun kita merdeka. Iya, kata Merdekanya- Anu meleset loh yang bilang 74. Merdeka itu apa jadinya? Gitu. Apakah ini masih sesuai dengan jiwa? Wah udahlah, oke next. Nah, James. Next James. Video player kita namanya James. G. Oke. Oh. Oke. Oke. Nah, kita disclaimer dulu. Oke. Ini lagi rame masalah koin jagat. Ya. Nah, koin jagat ini ternyata merusak fasilitas. Yes. Iya. Ya, Di taman di Bandung ya kalau salah. silakan di play. Betul. FOMO ikut berburu. Gue boleh nge-vape gak sih? Boleh ya? Nge-vape lah. Semua YouTuber juga nge-vape. Gue nge-vape lah. Oh nanti mertua gue lihat. Yeay. Season 2 harusnya hampir biar Oh ini Jawa Timur. Biar aman lah ya. Dan nanti di blur asapnya. kita nyari sponsor rokok. Iya. Iya. Uh. Asik. Wih. Keren. Oh. Bapak ini siapa Kominfo? Kok ngirim surat dari Kominfo gimana sih? Entahlah. Ini yang Wah Surabaya. gokil nih orang. Itu taat peraturan sekali tuh pakai helm. Cari koin pakai helm Ini nih. Surabaya. Oke. Iya. Itu udah menjawab Iya, di GBK kemarin. Betul. Iya. Terakhir di Bandung GBK. juga ada. Oke. Oke. Silakan, Bang Meta. An, selaku penemu koin jagat. Dan gua terpengaruh sama aplikasi lu. Iya. Jagat kota, jagatlah kebersihan kota. Jagal sapi. Reaksi lu An? Kurang kerjaan sih, aneh juga sih sampai fasilitas umum jadinya dirusak. Tapi mereka nggak mikir aja. Oke. Ada lagi mungkin yang mau Bapak tambahkan sebelum menunya saya tutup? Dah itu aja kali Itu aja. Oke. Kayak nggak ini ya, nggak ada reaksi lu ya. Lebih ke statis gitu ya.
Ya maksud gua. Lu jangan jaim kali. Ya, Ngomong wah, aja, ngomong kok aja. bisa deh. Wah. Nah, ya itu nggak apa-apa. Oh, iya, nggak apa-apa. Ya kurang kerjaan sih, maksudnya jangan sampai kayak gitu banget sih. Dan ujung-ujungnya ngerusak gitu loh. Ya udah jelas ngerusak. Gila, satu tam. Sama aja ya, oh sama Kayaknya aja ya. kayaknya lu ngulang kalimat yang pertama, cuma ditambahin emosi dikit. Volumenya semakin tinggi doang gitu. Lu boleh ngikutin nada aja nggak? Ngomongnya ngikutin nada. Ngomong lu gue iringin dah ngomong lu. Jadi mending kita buat lagu aja sekalian mendingan. Udah dulu gue lagi bidek dah. Jadi apa reaksi lu? Yang Kan tadi udah, tadi lagi. tadi udah gantian lu ah. Udah. Ya gimana sih? Ya udah kan gantian tadi. Ya apa reaksi lu? Gila lu. Iya gue nggak setuju dengan adanya perusakan fasilitas umum. Dengan adanya permainan seperti itu gitu aja sih. Nggak setuju. Kalau ini FOMO, kayaknya lu FOMC. Apa tuh? Fear of missing contact. Fear of missing contact. Kalau menurut gua, kita harus lihat ini tuh dari fenomena sosialnya. Orang butuh duit. Nyari tuh duit. Iya. Itu triggernya tuh. Jadi kalau pemerintahnya mau bijak, jangan cuma bilang, oh ini aplikasi jelek tutup. Nggak bilang kayak gitu. Ya. Core problemnya apa? Gitu. Lalu kenapa aplikasi kayak gini? Berarti kan kalau kita bikin aplikasi, nggak ada yang ngawasin dong. Iya juga. Lu bisa bikin aplikasi apapun, gak ada yang ngawasin. Ini aja baru mungkin minggu depan kali dipanggil lah surat Kominfo, Kominfo bikin kan nunggu viral dulu baru Kominfo ditindak. bikin status lah di Instagram ya kan. Terus ada nanti juru bicaranya ngomong lah yang Kurawa itu ya kan. Kurawa. Ya dia Rudi Valinka itu. Nanti dia akan ngomong itu nggak benar, itu tidak sesuai dengan gini. Ah udahlah please deh, capek gitu. Maksud gua koin jagat ini berita mungkin minggu kemarin ya. Koin jagat tuh dari minggu sebelumnya udah ada gitu loh. Iya. Dan artinya terbukti satu hal nih buat teman-teman para game developer di luar sana. Pemerintah tidak melihat game Anda, tidak melihat aplikasi Anda dan tidak nggak peduli mungkin. Buktinya ini bisa bebas-bebas aja kan. Iya. Sampai kemudian meresahkan gitu kan. Ya lu tahu fenomena itu Pokemon Go? Iya, Pokemon Go. Yang gue takutin itu kan gak ada duitnya, kalau nggak salah nggak ada Iya, duitnya nggak ya. ada. Dia cuma nyari aja. Yang gue takutin itu cuma satu. Kalau tiba-tiba Pokemonnya tengah jalan. Ya, ketabrak tuh orang. Nah, ini kan pengembang aplikasi ini kan harusnya kan dia kasih tahu roadmapnya seperti apa. Dan itu ya kembali ya pemerintahnya lah. Komdiginya gimana gitu. Itu reaksi gue terhadap video ini. Dan ini sudah di Bandung juga sampai pada marah-marah. Katanya ada paving block RP terapa diangkat-angkat. dibongkar-bongkar. GBK juga kemarin katanya juga diawasin. Satpol PP katanya menambahkan personilnya hanya untuk kawasin itu. Kata Satpol PP-nya waktu di interview di Jadi buka lowongan pekerjaan baru dong, Satpol PP nambah. Enggak kan Satpol PP-nya. Oh, oke. Bukan Satpol PP mencari anggota baru, bukan gitu tuh. Oke, FOMC. Next. Oke, sudah habis. Sudah habis. Nah, Yang kita angkat adalah Gini aja bang, pilih karena durasinya takut udah kepanjangan. Oke. Pilih salah satu dan kasih kesimpulannya. Oke. Versinya Bang Anu sama Bang Aan dari video yang tadi. Lu duluan. Karena lu singkat gitu. Jadi gue yang lama. Udah, oke, sekarang gua. ya udahlah lo langsung dah. Enggak lah, ya lu dulu. Ah, Lu iya. lu milih video yang mana dan kesimpulan lu apa? Gue pilih yang itu. Gue udah tahu, gue udah nebak. Iya itu. Nah, kesimpulan lu apa? Ya, simpulannya bahwa nggak adil sih seorang guru atau nggak bijaksana seorang guru menerapkan hukum terhadap murid yang ternyata dia nunggak SPP-nya. Nggak adil itu dan mestinya nggak seperti itu karena itu akan berdampak ke psikologis anak juga. Dipermalukan jatuhnya di depan teman-temannya, belajar di lantai kan lu lihat tadi Ini videonya. bagus, reaksinya bagus ya. Sekarang kesimpulannya. Simpulannya nggak setuju, ditindak aja lah. Tapi yang bijaksana juga, Nggak karena bisa kita butuh sosok guru juga. Tindak gimana? Lu kan katanya sekolah gratis. Maksudnya gurunya yang melanggar itu ditegur gitu loh, no. Ya katanya kan tadi kata gurunya, ya kita ke ruangan kepala sekolah. Hmm. Ngapain ke ruangan kepala sekolah? Kayak polisi aja kalau ditilang ke kantor Ya, gitu. Oke, Oke. itu ya yang lu ya.
Kalau gua yang koin jagat inilah. Nah, Udahlah koin jagat ini mah. nah terserah deh. Kusut lah udah. Maksudnya tuh gini. Pemerintah harus tetap gua merasa pemerintah kita kecolongan beberapa hal di koin jagat ini. Di fenomena koin jagat. Yang pertama adalah bahwa ternyata pengembang aplikasi di kita nggak di review tuh. Nggak diawasi. Nggak ada proses review. Artinya ini BNSP gitu ya. Terus teman-teman yang di Komdigi terutama gitu. Anda kan pasti punya social monitoring yang terupdate. Anda kan pasti terkoneksi dengan BSSN yang punya datanya. Jadi data reaksi orang, data ternyata ada kegiatan kayak gitu, itu pasti Anda punya pertama kali dari siapapun di negeri ini. Itu yang gue yakini. Kecuali kalau Komdigi nggak punya, itu jadi bahaya. Nah ini kan harusnya Komdigi punya. Nah kalau udah tahu itu, udah punya datanya, ya ditindak duluan lah Pak. Jangan sampai kayak kasus porno ya. Ya. Porno itu kan internet dibebasin, begitu banyak pornonya baru internet dibatasin. Orang jadi nyari apa? VPN. Iya, jadi bisa jebol. Itu nggak bisa kayak gitu. Pemerintah udah nggak boleh lagi, kalau menurut gua udah nggak boleh lagi bertindak sebagai pemadam kebakaran. Lu pencegah kebakaran. Itu gunanya pemerintah kalau menurut gua. Kalau enggak, aktivis-aktivis kayak Aan ini juga bisa. Wah, gua lagi. Enggak, contoh gini, Aan gitu ya, dengan adanya koin jagat yang kemudian meresahkan ini, Aan bisa ngomong, gua nggak setuju nih, koin jagat nih harusnya nggak gini. Nanti Komdigi akan sama juga kayak lu, akan bikin klarifikasi juga. Menurut Komdigi ini nggak sesuai, ya sama aja dong. Terus yang bertindak siapa jadinya gitu. Nah itu pertanyaan besarnya. Jadi kalau menurut gua kesimpulannya, koin jagat ini meresahkan karena ada dua hal. Satu, isu sosial bahwa orang butuh uang. Yang kedua, isu pengangguran bahwa orang butuh kerjaan, butuh aktivitas. Yang ketiga adalah pengawasan, nggak ada fungsi pengawasannya. Gitu dia. Kesimpulan dari gue. Yes. Dan itu akan menutup episode hari ini. Kita akan kembali minggu depan dengan video-video reaction yang lebih gila lagi. Katanya video reaction yang minggu depan tuh berbahasa Spanyol. Waduh. Jadi kita- Usahain ya. Usahain ya. Jadi kita bahkan nggak ngerti bahasanya apa dan videonya seperti apa. Dan teman-teman terima kasih sudah menyaksikan Radio KW. Tetap di Radio KW bersama gua Anu dan Dan Aan sampai jumpa minggu depan.